biadab dan tidak berkeprimanusiaan. Mungkin itulah kata-kata yang layak kita sematkan untuk para majikan yang tega menelantarkan hingga menyiksa pembantunya. Coba kita lihat kasus Sri Siti Marni, perempuan 20 tahun yang akrab dipanggil Ani itu kerap diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Boleh jadi selama kurun waktu ia bekerja, Ani sering mendapat penyiksaan. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti visum yang ia lakukan. Dan bukan itu saja, terdapat pula majikan yang tidak memiliki hati nurani tega menyiksa pembantunya. Yang lebih ironis, sang majikan merupakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di Makna dan Peristiwa, satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Dan tema kita kali ini adalah tegas bukan berarti menindas. Dengan seperti biasa ya, kita bersama guru kita Ustadz Batiar Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Isnu. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Sehat alhamdulillah. Dan hari ini kita tiga narasumber kita ada tiga narasumber. Dari pertama dari sosiolog Pak Waro. Gimana Pak Waro ya? Gimana sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Dan ada Ibu Dia apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu Dia di sini narasumber dari PRT ya, pekerja rumah tangga, dan Ketua Komnas Perempuan, Ibu Azriana. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, sehat semua, alhamdulillah. Nah, tadi seperti Ustadz ya, kita lihat tadi tema kita kali ini adalah tegas bukan berarti menindas, tapi memang ini kita sangkut pautkan dengan ada beberapa kejadian-kejadian yang memang di sini kita lihat bahwa sebagai atasan yang memiliki mungkin dibantu sama saudara kita juga gitu, tapi kadang-kadang lupa akan hal ketika satu emosi yang mungkin terluap dan terlepaskan dan tidak bisa terkontrol. Nah, mungkin kalau ke Ustadznya mungkin yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya di dalam Islam itu menanggapi tadi tayangan yang berikut tadi itu seperti apa Ustadz? Iya, kekuasaan itu memang dekat dengan kezaliman. Kesemena-menaan itu terjadi biasanya karena terlalu kuat. Di dalam agama, saya kira perbudakan itu secara periodik memang kemudian dihapuskan. Tidak boleh ada perbudakan di antara manusia, dan manusia sudah dimuliakan oleh Tuhan. Yang membedakan satu sama lain tentu yang pertama adalah takwanya. Kehormatan seseorang itu tidak diukur dengan banyak sedikitnya harta, tinggi dan rendahnya jabatan, warna kulit, ras, atau lemah dan kuatnya tidak. Tapi siapa di antara mereka yang memuliakan sesamanya. Baik, saya kira itu menjadi kata kunci penting. Memuliakan sesamanya Ustaz. Memuliakan sesamanya. Walaupun bagaimanapun juga ini adalah saudara kita juga. Betul. Yang memang mereka di satu sisi mempunyai hak juga ya. Dalam arti salah satunya adalah keadilan ya Ustaz ya. Betul. Nah Pak Waro, Pak FJ Waro, gimana nih Bapak melihat fenomena ini Pak? Ya ini memang kalau kita lihat secara sosiologi ini kan hubungannya ini ada dua hubungan ya. Pemberi kerja dan yang bekerja ya kan. Nah harusnya di antara pemberi kerja dan bekerja itu ada semacam satu etika moral yang harus mesti dibangun. Etika moral, iya. Dalam arti kata ini bukan budak. Bukan budak. Iya. Ini adalah pembantu. Nah pembantu harusnya dilakukan bagaimana pembantu. Hubungannya harus dia simetris bukan asimetris. Jangan ada konsep mengatakan ini adalah budak, saya bayar Anda dan Anda harus mesti mengikuti apa yang saya inginkan. Tetapi hubungan antara dua orang ini secara sosiologi ini seringkali memang jadi persoalan adalah ada perbedaan di dalam mindset, cara berpikir. Cara berpikir ya. Cara berpikir. Yang satu mengatakan saya mempekerjakan Anda. Saya di sini bekerja. Nah, memang kalau kita bandingkan PRT zaman dulu harus katakan ya kan kok orang ini awet benar sampai tua ya. Karena karena sampai puluhan tahun. Kalau sekarang kan enggak, udah berubah. Oke. Berubah sekarang yang satu motifnya ekonomi, yang satu dua-dua juga motif ekonomi ya kan. Nah, ini mengejar, nah dua-dua harus sadar bahwa hubungan antara kedua ini adalah saling menguntungkan. Saling menguntungkan ya. Bukan saling menyiksa, ya kan. Bukan saling ya di Indonesia memang benar kalau saya lihat tuh memang seringkali kita memperlakukan pembantu tidak adil. Baik. Saya ambil contoh aja seperti begini. Orang-orang kedutaan banyak kan mereka tahu aturan. Pekerja rumah tangga itu jam kerjanya jam 5, 6 sampai jam 4 sore.
Setelah jam 4, jam 5, silakan Anda istirahat, saya tidak bisa ganggu. Tapi kalau di Indonesia kalau kita lihat pembantu itu 24 jam. Iya. Ya kan, majikan belum pulang, dia belum boleh tidur kalau di dalam. Majikan udah pulang, dia masih juga bersihin mobil dan dia all task dia lakukan. Sekarang ini adalah tidak lagi seperti itu. Malah kalau kita lihat pembantu mengatakan, saya hanya mau babysitter, saya hanya mau ini. Nah, biasanya yang terjadi karena situasi seperti ini, dua-dua tidak sadar, harusnya memang berpikir bagaimana ini adalah manusia juga. Harusnya gajinya 2 tuh Pak. Gajinya 2 ya? Harusnya memang Profesinya mesti 2 soalnya itu kan. Berdua, ya. Pekerja rumah tangga. Betul, ya rumah tangga. Sebagai babysitter. Dan jadi yang menjadi permasalahan adalah cara berpikir dua-duanya Pak ya? Ya, cara berpikir dua-duanya itu kemudian bagaimana dua-dua itu membuat semacam kesepakatan. Ya win-win solution lah Win-win intinya, solution ya. intinya. Tetapi memang sekarang sudah banyak juga sudah mulai menyadari bahwa di seluruh dunia pun juga memang pembantu itu tidak dilarang. Kalau saya bandingkan seperti di Amerika tidak ada pembantu. Karena mereka ada peraturan yang mengatakan itu budak. Nggak boleh Anda melakukan itu, sekalipun itu negara kapitalis. Tapi babysitter ada, bisa ya? Babysitter itu juga ada. datang ya Pak ya? Ada, tapi jam waktunya tertentu. Malahan kalau di negara-negara maju seperti ada neni ya kan? Neni, ya kalau benar. ada anak nakal, panggil neni, nanti dia yang akan melihat dulu bagaimana sih cara mendidik keluarganya itu. Dan itu ada sertifikat ya Pak ya? Ada sertifikat. Nah, kekerasan di dalam pembantu ini adalah karena dua pihak ini adalah tidak bertemu di satu titik di mana mereka bisa saling memahami bahwa Anda membantu saya dan Anda bukan, dan seterusnya. Baik, kalau kita ke Ibu Azriana. Ibu Azriana, bagaimana melihat kasus ini yang terjadi akhir-akhir ini, Ibu? Komnas Perempuan memandang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ini terus berulang karena memang kita belum cukup melindungi pekerja rumah tangga kita. Tidak saja di Indonesia, di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Dan itu memperburuk kondisi kerentanan pekerja rumah tangga kita ketika mereka harus bekerja di luar negeri. Karena Indonesia sendiri tidak memiliki perlindungan ya, mekanisme perlindungan. Tidak ada regulasi yang bisa melindungi. Tidak ada regulasinya Bu ya? Tidak ada sampai sekarang, belum ada. Bahkan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, itu pekerja rumah tangga tidak dinyatakan secara tegas sebagai tenaga kerja yang dimaksud di situ, karena tenaga kerja dilihat seseorang yang bisa menghasilkan menghasilkan sejumlah barang atau jasa. Nah, ini jadi jasa yang diberikan oleh pekerja rumah tangga ini masih dilihat abu-abu. Itu bukannya jasa, benar-benar jasa. Harusnya bisa dipandang sebagai jasa, tapi kemudian aturan-aturan lainnya mengenyampingkan spesifikasi dari pekerjaan pekerja rumah tangga ini. Padahal kalau kita lihat pekerja rumah tangga memiliki kerentanan sendiri ya dibandingkan dengan pekerja lainnya. Mereka bekerja di rumah-rumah pribadi, di ranah privat yang publik tidak bisa memantau secara langsung, sehingga bahkan kalau tinggal di rumah bahkan kadang terisolasi. Apapun yang terjadi pada mereka sulit untuk bisa terungkap. Itu satu yang membuat mereka rentan. Nah, yang kedua juga pekerja rumah tangga ini kan masih dilihat sebagai pekerjaan kelas 2 gitu. Jadi ini rata-rata pekerja rumah tangga kita memilih pekerjaan ini karena memang latar belakang pendidikan formal yang minim seperti itu. Dan kemudian mereka juga tidak dibekali dengan skill yang cukup, tapi langsung kemudian harus bekerja dengan tuntutan pekerjaan yang kadang-kadang mereka sendiri tidak terlalu siap. Di sini ketidakadilannya nih. Iya benar. Jadi saya rasa ketidakadilannya antara beban yang dibebankan dengan skill dan kemampuan yang mereka punya. Benar Ustaz. Jadi dukungan negara harusnya ada gitu. Jadi nggak bisa, ini kan sekarang pekerja rumah tangga kita seperti dibiarkan sendiri. Berhadapan dengan segala macam kerentanannya dan kita semua tinggal mengutuk ketika terjadi kekerasan tanpa melakukan mekanisme apapun untuk mencegah berulangnya. Jadi untuk itulah kenapa Komnas Perempuan bersama dengan kawan-kawan yang bekerja untuk mengadvokasi pengesahan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu mendorong supaya Indonesia sudah saatnya memiliki undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga agar orang-orang yang menjadi bisa dikatakan ini kan tulang punggung kita, kita yang bekerja di area publik ini kan sangat mengandalkan para pekerja rumah tangga. Jadi mereka bisa bekerja dengan nyaman, kita juga bisa bekerja dengan nyaman. Betul sekali. Kita ke Mbak Diah, tentang Mbak Diah ini adalah pekerja rumah tangga dan kita mau
tahu sebenarnya Mbak dari kapan jadi pekerja rumah tangga dan boleh sedikit sharing ke kita ya bagaimana selama ini pengalaman menjadi pekerja rumah tangga ya Mbak ya. Tapi dijawabin nanti ya Mbak ya, setelah kita break dulu sebentar. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.